Oke, selamat pagi anak-anak. Oke, sudah siap belajar ya hari ini? Oke, sekarang kita masuk pembelajaran 2, masih di subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Ya, sudah disiapkan bukunya? Oke, sekarang kalian buka bukunya halaman 139. Oke, sudah dibuka 139 pembelajaran 2. Oke, simak baik-baik ya nak penjelasan dari Bu Intan. Indonesia memiliki rumah adat yang beragam. Kita harus mensyukurinya. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Nah, karena Indonesia beragam budayanya, tentunya juga memiliki rumah adat yang beragam, ya. Keberagaman Indonesia tercermin pada rumah adat. Kita harus mensyukuri keberagaman dan keindahan rumah adat tersebut. Berikut adalah rumah adat dari berbagai provinsi di Indonesia. Nah, ini adalah contoh-contoh rumah adat yang ada di Indonesia. Rumah Gadang, yaitu rumah adat Sumatera Barat. Rumah Aceh, yaitu Rumoh Aceh. Ya, rumah adat Nanggro Aceh Darussalam. Rumah Balai Batak Toba, rumah adat Sumatera Utara. Rumah adat Tongkonan, rumah adat Provinsi Sulawesi Selatan atau suku Toraja. Baileo, rumah adat Maluku. Kemudian ada rumah adat Bangka Belitung. Nah, ini adalah 6 contoh rumah adat yang ada di Indonesia. Kalian bisa perhatikan gambarnya. Nanti kalian boleh cari tahu melalui internet atau buku rumah adat daerah lain ya. Seperti rumah adat Betawi, namanya rumah kebaya ya. Itu bisa kita temui di Setu Babakan ya. Nah, atau kalau kalian pernah ke Taman Mini, nah itu di Taman Mini ada yang namanya anjungan. Anjungan semua daerah yang ada di Indonesia. Dan itu di setiap anjungan pasti ada bentuk rumah adatnya. Nah, kalian bisa lihat macam-macam rumah adat yang ada di Indonesia, yaitu di Taman Mini kalian bisa lihat langsung kalau pergi ke sana. Ya. Tapi karena sekarang nggak bisa pergi, kalian bisa melihatnya melalui internet ya. Kalian boleh cari tahu ya nak. Oke, sekarang kita lanjut halaman 140. Salah satu keunikan dari rumah adat Indonesia adalah bentuk sudut atapnya. Sudut-sudut pada segi banyak juga menjadi satu keunikan. Nah, coba amati segi banyak berikut. Bisakah kamu mengelompokkan segi banyak beraturan dan tidak beraturan berdasarkan sudutnya? Oke. Nah, kita lihat. Ini ada gambar persegi atau segi 4. Kemudian segitiga, dan ini segi berapa? Hitung sisinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Segi 12 ya. Ini segi 4. Kemudian ini 2 segitiga. Segitiga, kemudian ini ada segi 12 ya, karena sisinya ada 12 ya. Nah, ya, segi banyak beraturan memiliki sudut dan sisi yang sama ya. Jadi kalau segi banyak yang beraturan itu sudut dan sisinya sama ya, memiliki sudut dan sisi yang sama. Itu yang dinamakan segi banyak beraturan. Contohnya ini, segitiga sama sisi dan persegi. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang keunikan sudut pada segi banyak beraturan. Amatilah segi banyak beraturan berikut. Ukurlah besar setiap sudut pada segi banyak. Hitung pula jumlah besar seluruh sudutnya. Apa yang dapat kamu simpulkan? Nah, jadi kalau segi banyak beraturan itu jumlah sisinya
panjang sisinya dan besar sudutnya pasti sama ya kalau yang beraturan. Contohnya ini yang pertama segitiga sama sisi. Kamu perhatikan panjang sisinya sama pasti. Banyak sisinya ada 3. Besar sudut pada segi banyak nih Bu Intan contohkan ya, jawab nanti kalian ukur ya dengan menggunakan busur. Besar sudut pada segi banyak, kalau ini karena segitiga sama sisi, besar sudutnya 60 derajat setiap sudut. Kamu bisa ukur sendiri menggunakan busur, kamu cek ya. Jumlah besar sudut pada segi banyak, besar sudutnya ada berapa jumlah sudutnya? Sudutnya kita lihat 1, 2, 3, yaitu sudut A, B, C. Ada 3 jumlah besar sudut pada segi banyak. Nah, Bu Intan contohkan lagi yang kedua, persegi. Banyak sisinya ada berapa? Persegi ada 4 ya. Sisinya ada 4. Kemudian besar sudut pada segi banyak, besar sudutnya. Nah, kelihatan kalau persegi sudutnya yaitu nih sudutnya bentuknya. Sudut siku. Berapa besarnya sudut siku? 90 derajat. 90 derajat. Jumlah besar sudut pada segi banyak, jumlah besar sudutnya ini ada berapa sudutnya? Kita namain aja A, B, C, D. 4 juga ya. Oke, 4. Nah, sekarang kamu ukur nih. Bawahnya yang ketiga ada segi 5. 1, 2, 3, 4, 5 sisinya. Nah, banyak sisinya ada 5. Nah, kalian ukur ya sudutnya ya. Ada berapa ini besar sudutnya? Kemudian jumlah sudutnya ada 5 ya. Jumlah sudutnya ada 5. Nah, nomor 3, 4, 5 kamu cari tahu sendiri. Coba kamu ukur sudutnya. Yang keempat ini segi berapa? Kamu hitung banyak sisinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segi 7. Yang kelima 1, 2, 3, 4, 5, 6 segi 6. Ya, nanti kamu ukur sudutnya. Sudah Bu Intan ajarkan bagaimana cara mengukur menggunakan busur di pembelajaran sebelumnya. Oke, pasti besar sudutnya sama semuanya. Ya. Karena ini merupakan segi banyak beraturan. Oke, kita lanjut halaman 141. Apa yang dapat kamu simpulkan? Apakah hubungan besar sudut pada segi banyak dengan sisinya? Coba apa yang kamu simpulkan? Pada segi banyak beraturan, besar sudutnya yaitu sama besar ya. Jawab sini. Pada segi banyak. Pada segi banyak beraturan, besar sudutnya sama besar. Ini ya. Oke, kita lanjut. Sekarang tanpa mengukur, coba kamu hitung sudut dalam pada bangun datar berikut. Nah, perkirakan besar sudut tanpa mengukur. Ini ada segi 6. Segi 6. Coba kita kira-kira ukurnya 360 derajat dibagi 6. Berapa 360 derajat dibagi 6 kira-kira? 60 derajat ya. Kira-kira besarnya 60 derajat. Coba Intan isi kira-kira isinya 60 derajat. Nah, nanti coba kamu buktikan dengan mengukur
berapa? Betul nggak 60? Ini hanya perkiraan. Oke, yang selanjutnya ada segi berapa, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Segi 9 ya, kita hitung 1, nih sisinya. 1, 2, 3. Kita hitung sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya sisinya ya. Nah, kita hitung kira-kira berapa jumlahnya. Jumlah besar sudutnya. 360 dibagi 9. 40 derajat ya. Ini perkiraan Bu Intan. Nah, nanti kamu ukur. Buktikan dengan mengukurnya. Betul tidak? Besar sudutnya segitu ya. Nanti kamu tulis hasil mengukurnya. Nah, apa yang dapat kamu simpulkan? Nah, ini beraturan ya. Ini segi banyak beraturan. Jadi yang dapat disimpulkan besar sudutnya sama besar. Oke, kita buka lanjut halaman 142. Mozaik kreasi bersama. Yuk, kita baca ya, Bu Intan bacakan. Lani duduk termenung di meja ruang tengah rumahnya. Di hadapannya terbentang sebuah karton besar. Masih kosong. Pak Burhan memberi tugas kepada anak-anak untuk membuat mozaik kreasi sendiri. Tugas tersebut harus dilakukan secara berpasangan. Lani berpasangan dengan Edo. Sejak kemarin Lani sudah mencari ide untuk tugas tersebut, tetapi ia belum menemukan yang sesuai. Tunggu Edo saja, pikir Lani. Tugas bersama akan lebih baik hasilnya jika dikerjakan bersama. Beberapa saat kemudian Edo datang. Benar saja dugaan Lani. Edo sudah mempunyai ide untuk mozaik mereka. Usul Edo adalah membuat mozaik rumah adat. Edo berasal dari Maluku. Ia sudah punya contoh gambar rumah adat Maluku. Baileo namanya. Menarik, Lani pun memberi usul untuk membuat juga mozaik rumah adat dari daerah lain. Rumah gadang dari Padang, rumah kebaya dari Betawi, rumah Aceh, rumah joglo dari Jawa, atau rumah limas dari Sumatera Selatan. Rumah adat daerah-daerah di Indonesia memang beragam dan unik. Mozaik rumah adat akan menjadi kreasi yang menarik. Selain itu, ketika nanti teman-teman mencoba merangkai mozaik, mereka akan belajar juga tentang keragaman rumah adat Indonesia. Pak Burhan memang sengaja memberikan tugas membuat mozaik secara berpasangan, bukan hanya untuk mengasah kreativitas, tetapi juga memunculkan diskusi, mengasah kerjasama, serta memecahkan masalah bersama-sama. Sama seperti mozaik, ketika keping-kepingnya digabungkan menjelma menjadi gambar yang indah. Oke, jadi ini ceritanya tentang mozaik ya. Kamu tahu kan mozaik? Mozaik itu keping-kepingan yang digabungkan menjadi suatu gambar, menjadi suatu bentuk. Nah, berdasarkan teks di atas, diskusikan pertanyaan berikut dengan kelompokmu. Presentasikan hasilnya di depan kelas. Oke, apa ide yang dimiliki Lani? Lani idenya apa tadi? Lani memberi usul membuat mozaik rumah adat daerah lain. Membuat mozaik rumah adat daerah lain. Oke, ini nomor 1 jawabannya Lani.
Nah, ini nomor 1 rumah. Jawaban Lani. Membuat mozaik rumah adat daerah lain. Sekarang apa yang dimiliki Edo? Edo idenya apa? Membuat mozaik rumah adat Maluku. Membuat mozaik rumah adat Maluku. Ya, ininya Edo. Idenya Edo. Bagaimana mereka menyikapi ide-ide berbeda? Nah, bagaimana kamu cari tahu ya? Nah, apakah ide mereka yang berbeda memberikan manfaat? Iya, ide mereka memberi manfaat. Manfaatnya jadi kita jadi mengetahui rumah-rumah adat daerah yang ada di Indonesia atau daerah lain. Nah, kerjasama apa yang terlihat pada cerita di atas? Coba kerjasamanya kita lihat, kerjasama apa? Kerjasama merangkai mozaik ya. Kerjasama merangkai mozaik. Oke. Nah, kita lanjut ke halaman 143. Apa manfaat kerjasama dalam keberagaman? Kalian catat aja jawabannya, dengarkan Bu Intan ya. Apa manfaat kerjasama dalam keberagaman? Manfaat kerjasama dalam keberagaman yaitu memunculkan diskusi serta memecahkan masalah bersama-sama ya. Masalahnya apa tadi? Jadi dipecahkan bersama-sama. Mereka membuat mozaik berdasarkan ide-ide bersama. Nomor 7, hal baik apa yang bisa didapatkan ketika mereka bekerja sama dalam keberagaman? Hal baik apa yang bisa didapatkan ketika bekerja sama dalam keberagaman? Hal baik yaitu apa hal baiknya? Dapat mengasah kreativitas ya, dan juga mereka belajar tentang keragaman rumah adat Indonesia, jadi mereka mengetahui ya. Nomor 8, nilai-nilai apa yang dapat kita contoh dari cerita Lani di atas? Nilai kerjasama ya. Nilai kerjasama dalam keberagaman ya. Oke. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami teman-teman yang berbeda. Dari mereka kami bisa belajar banyak hal. Terima kasih Tuhan, Engkau anugerahkan perbedaan pada kami. Oke, dari mereka kita belajar banyak hal ya. Jadi kita harus berterima kasih kepada Tuhan karena kita warga Indonesia, bangsa Indonesia terdiri dari keberagaman budaya. Oke, jadi kita bisa berteman dengan teman-teman yang berbeda. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan kamu? Pernahkah kamu bekerja sama dalam perbedaan? Udah pernah ya kemarin ya. Di tugas kemarin juga pernah ya. Ceritakan pengalaman kita udah pernah bekerja sama di lingkungan rumah ya. Semuanya sudah pasti pernah bekerja sama ya. Kalian merasakan manfaatnya dari kerja sama itu bisa meringankan suatu pekerjaan. Nah, nilai-nilai baiknya yaitu nilai saling bekerja sama. Oke. Kita lanjut halaman 144. Nah, berlatihlah kembali tari bungung jempa dengan formasi berdiri. Sudah ya. Bahkan kalian sudah ditugaskan membuat video praktek tari bungung jempa. Jangan lupa gunakan iringan musik. Sudah juga ya, kemarin kita prakteknya menggunakan iringan musik. Nah, kamu akan tampil di depan kelas pada pertemuan ke-6. Pastikan bahwa kamu dan teman-teman kelompokmu hafal gerakannya. Ya. Sudah beberapa orang sudah kirim tugasnya ke Bu Intan ya. Oke, meskipun kita berbeda, kita harus bisa bekerja sama.
Kerjasama dalam perbedaan itu akan semakin memperkaya kita. Nah, ini kamu lihat, beraneka ragam budaya Indonesia. Ini pakaian-pakaian tradisionalnya. Sungguh indah ya perbedaan yang ada di Indonesia. Perbedaan budaya itu kalau kita satukan beragam menjadi satu kesatuan yang sangat indah. Itulah kenapa Indonesia itu sangat kaya, karena penuh dengan beragam budaya. Jadi kita harus bangga sebagai warga Indonesia. Oke, apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Yaitu kerjasama dalam perbedaan. Nah, apakah kamu merasakan manfaat kerjasama dalam perbedaan? Ya, pastinya ya, kita merasakan manfaatnya. Nah, mintalah orang tuamu untuk menceritakan pengamalannya bekerja sama dalam perbedaan. Nah, sekarang kamu tanya ke orang tua kamu, ke mama kamu, suruh cerita mama kamu pengalamannya kerjasama dalam perbedaan itu bagaimana. Oke, jadi mama kamu juga harus cerita kepada kamu ya. Oke anak-anak, kita akhiri selesai pembelajaran 2. Besok kita lanjutkan di pembelajaran 3 ya. Kita lanjutkan di pembelajaran 3. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa dituangkan di kehidupan kalian ya, di lingkungan kalian. Bermanfaat buat kita semua. Oke, Bu Intan akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.